Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video kali ini, dan kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proyek akhir mengenai alat sistem pantau kontrol dan pemurnian kualitas udara. Kurang lebih di sini kita akan membuat sistem di mana alat dapat mendeteksi kualitas udara dan juga besar suhu yang ada di ruangan, yang nantinya alat ini dibantu oleh aktuator untuk menyaring udara dengan cara menarik udara yang telah terdeteksi melalui filter, dan di filter tersebutlah udara akan polutan-polutan akan terperangkap hingga nanti keluaran dari udara dari alat itu akan menghasilkan udara yang murni dan itu baik untuk dihirup gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan memakai suhu LM75, lalu ada ini kurang lebih bentuknya, dia bentuknya adalah IC ya, karena dia sudah digital dan bisa terhubung melalui mikroprosesor melalui komunikasi I2C. Lalu untuk sensornya ada dua, ada MQ5 dan ada MQ7, di mana MQ7 ini berfokus kepada gas CO, yang dimana CO ini adalah salah satu komponen yang sangat merusak tubuh kita saat masuk ke sistem pernafasan. Lalu ada MK5, dimana ini mendeteksi metana atau gas-gas natural. Ini biasanya ada juga di polutan di kota-kota besar biasanya, dimana polutan ini apa namanya polutan ini ada karena pembakaran yang kurang sempurna dari transportasi atau juga dari pabrik industri. Nah begitu. Untuk aktuatornya tadi ada DC motor, lalu juga ada servo motor. Nah ini servo motor berguna untuk pengaturan flaps yang biasanya ada di sebuah air conditioner gitu, atau kalau di kipas itu pergerakan kipas yang berbolak-balik ke kanan atau ke kiri gitu. Lalu juga ada DC motor, di mana DC motor ini untuk penarikan udara dengan memanfaatkan efek Bernoulli, yang di mana Bernoulli bilang kalau misalkan kecepatan itu akan ini dengan tekanan, nanti adanya perbedaan tekanan karena ada kecepatan yang dihasilkan dari kipas atau sudu-sudu pada DC motor akan menarik udara dari yang tekanannya rendah ke yang tekanannya tinggi, yaitu di daerah sudu-sudu dari kipas begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke datasheet yang kita pakai. Yang pertama ada gas sensor MQ5, di mana tadi sudah disebutkan juga bahwa sensitivitasnya ini ada di 200 hingga 10.000 ppm natural gas atau metan dan hidrokarbon lainnya. Oke, lalu untuk cara pakainya sendiri ini perlu dipanaskan dahulu, karena sebenarnya di dalam sensor ini ada namanya material sensingnya, atau material sensingnya itu berbentuk SNO2, di mana SNO2 ini sebuah material yang dimana bila kita panaskan itu akan memberikan elektron bebas di dalamnya, sehingga material tersebut bisa menjadi konduktif gitu. Nah, apa sih bedanya dengan jika ada gas dan tidak ada gas? Nah, jika ada gas, nanti oksigen yang ada di sekitar sensing material di ini antara AB ini, itu oksigen akan menempel dan akan menarik elektron-elektron yang ada di material ke dekat elektron. Jadi di mana elektron bebas tadi yang sudah dipanaskan diperangkap oleh oksigen. Nah, jika ada metana tersebut akan menarik oksigennya, yang nantinya di mana elektron bebas yang tadi terperangkap lalu bebas seperti semula gitu. Dengan adanya elektron bebas, maka aliran listrik yang ada pada material sensing ini akan terus berjalan
menyesuaikan dengan banyaknya metana yang mengikat oksigen untuk lepas dan melepaskan elektron bebas. Oke, nanti resistansinya dengan begitu akan turun bila listriknya mudah untuk mengalir. Dari situ kita bisa ukur pada V out, dibantu juga dengan tegangan loadnya, resistansi pemberatnya, agar kita bisa mengukur besar resistansi yang berubah-ubah di ada sensing element. Nah, untuk H ini sebenarnya rangkaian pemanasnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini grafiknya dimana kenapa memakai MQ5, karena di bagian ini itu sangat sensitif terhadap H2, LPG, dan CH4 begitu. Jadi kita dapat melihat perubahannya secara linear dan linear secara logaritmik dan signifikan begitu. Untuk RL-nya bisa kita pakai bisa kita pakai referensinya sebesar 20 kilo ohm. Oke, kurang lebih begitu untuk MQ5. MQ7 juga kurang lebih sama cara cara kerjanya, namun perbedaannya ada di konfigurasi si material dari sensingnya. Lalu di sini ada keterangan karbon monoksida itu ada pada 100 ppm untuk 2-20 K gitu. Tapi dia bisa mengukur hingga 20 ppm. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena batas yang dikeluarkan oleh organisasi untuk industri itu ada di 50 ppm untuk batas kontaminasi CO pada suatu ruangan gitu. Jadi 50 ini sudah termasuk dalam rentang dari sensor gitu. Untuk yang MQ5 juga sebenarnya sama. Kenapa dipakai juga karena rentang yang dikeluarkan dari asosiasinya adalah 1250 gitu. Ini sudah masuk di dalam rentangnya. Lalu untuk ke sensor suhu, di sini menarik bahwa sensor suhu ini sudah terbentuk dalam bentuk IC, di mana IC ini memungkinkan kita untuk mendapatkan sinyal yang digital. Dan transducer yang kita pakai di dalam IC ini adalah silicon band gap temperature sensor, di mana silicon band gap temperature sensor ini salah satu jenis dari thermocouple gitu. Oke, untuk ini sendiri seperti itu. Kurang lebihnya tidak jauh beda dengan sensor-sensor suhu lainnya. Lalu ini adalah grafik temperatur dengan arus yang tervariasikan melalui temperaturnya. Ya, lalu kurang lebih begitu. Oke. Untuk simulasinya saya menggunakan Proteus, di mana Proteus ini sudah diberikan perintah melalui pemrograman C. Kita mengubah-ubah ADC, lalu juga keadaan pin out, lalu juga menyambungkan ke DC motor melalui PWM. Lalu ada LCD juga dengan konfigurasinya sendiri, lalu juga ada switch untuk memilih mode-mode yang kita inginkan gitu. Di sini juga ada suhu LM75 yang sudah bentuknya digital dan berkomunikasi secara I2C. Untuk MQ5, MQ7 juga kurang lebih sama. Outputnya dia karena modul, jadi sudah dalam bentuk digital, dalam bentuk boolean juga. Jadi 0101 untuk tes pinnya ini kita variasikan pada potensiometer untuk perbandingan tegangan yang masuk gitu. Seperti itu, langsung di run saja.
Iya, kurang lebih seperti ini. Apa namanya, simulasi saat dijalankan, jika kita berikan nilainya pada gas sensor itu tidak ada batas ppm yang terlewat dari yang sudah diberikan di modul, itu akan menghasilkan nilai yang boolean ditandai oleh warna biru dari output seperti itu. Dan kedua, kombinasi nilai 00 ini akan menghasilkan udara bersih. Lalu juga di sini ada suhu yang diberikan, ini akan disalurkan ke LCD untuk informasi berapa temperatur yang ada di LCD yang ada di ruangan. Oke, itu untuk mode auto. Jadi mode auto itu mode auto yang tadi, semakin besar suhunya dan juga semakin terkontaminasi akan menghasilkan DC motor yang lebih cepat gitu. Jadi kita inginkan bahwa udara pada ruangan itu akan cepat bersih dengan cara menyedot lebih banyak udara yang terkontaminasi. Sebagai contoh, jika ada MQ5 ini terdeteksi metan atau alkohol dan hidrokarbon lainnya, kita akan memberikan informasi deteksi asap. Lalu jika MQ7-nya saja akan menghasilkan deteksi CO karena sudah melewati batas ppm gitu. Jika keduanya, menandakan udaranya sangat buruk begitu. Untuk DC motornya berjalan dan menyesuaikan nilainya otomatis melalui besaran suhu dan keadaan yang dimiliki oleh sensor. Untuk servo motor juga dia akan bergerak 90 derajat karena biasanya juga keluaran yang ada di air conditioner kurang lebih 90 derajat untuk flaps-nya gitu. Ini salah satu ilustrasinya saja gitu. Oke, di sini juga ada mode manual, dimana mode manual ini untuk kecepatan DC motornya kita akan atur melalui potensiometer, dimana potensiometer ini akan kita salurkan ke ADC, dan ADC ini menghasilkan data biner, yang dimana data biner ini akan memberikan perhitungan kepada DC motor seberapa besar DC motor harus memutar gitu. Kita tunggu dulu dia sampai habis. Kita langsung saja untuk naikkan ke maksimumnya agar terlihat kenaikan yang ada gitu. Nah, tadi sudah ke angka 27. Ini kita langsung naikkan potensiometernya ke nilai yang paling tinggi, lalu DC motornya bergerak RPM-nya lebih besar gitu. Jadi kita turunkan lagi, dia akan turun nilainya gitu. Oke, untuk servo motor sendiri dia akan bergerak terus menerus kan ya, dari atas ke bawah gitu. Tapi kita bila tekan modenya, bila flapsnya diam, dia akan diam di sudut yang di sudut saat kita klik tombol switchnya gitu. Jika kita ingin gerakan lagi flapsnya, kita tinggal berikan lagi respons dari switch. Nah, dia mulai untuk bergerak lagi dari tadi 0 lalu ke 6, lalu 7, 10, nanti hingga ke sekitar 90 di sini. Oke, begitu untuk bagaimana sistem pantau dan kendali kualitas udara dan pemurnian ini
berjalan. Namun untuk yang sensor, kita bisa sederhanakan atau kita bisa lebih lihat apa sih rangkaian di dalam gas sensor ini gitu. Nah, saya ada lagi uh, rangkaian yang sudah saya coba sesuaikan dengan rangkaian asli dari gas sensor MQ5 dan MQ7, atau secara keseluruhan rangkaian dari gas sensor series MQ gitu. Nah, ini adalah bentuk dari uh, sirkuit internal yang ada pada MQ7, MQ5 atau MQ7 atau MQ6 ya dibilangnya gitu. Ini kita bisa lihat juga. Maaf loading. Oke, ini adalah rangkaiannya gitu, dimana ada tegangan sumber tegangan. Di sini kita berikan generator DC sebanyak 5 volt. Lalu dari 5 volt ini masuk ke heater, yang dimana kita abaikan di sini karena kita tahu bahwa resistor ini merepresentasikan material sensing, yang dimana material sensing perlu dipanaskan dulu untuk mengalirkan listrik. Namun di resistor dia selalu bisa memberikan mengalirkan listrik gitu. Oke, dari heater dia langsung ke groundnya lagi. Namun untuk yang resistor sensingnya ini, setelah dia dialirkan arus listrik dan terjadi perubahan-perubahan resistansi dan bisa terukur dari perubahan tegangan itu, perubahan tegangannya diukur melalui rangkaian di sini gitu. Output ini adalah hasil dari bantuan resistor pemberat, di mana resistor pemberat ini akan menjadi pembanding antara resistor sensing dan resistor pemberat agar menghasilkan perbedaan tegangan yang dibagi dari daya akhirnya begitu. Nah, ini untuk rangkaian aslinya. Kita juga bisa representasikan MQ series dalam bentuk potensiometer gitu, dimana potensiometer ini ada 3 terminal, ada 3 pin A, B, C, dimana antara A ke B itu punya resistor sendiri, dan B ke C punya resistor sendiri, yang dimana 1K ini adalah gabungan penjumlahan antara resistor yang di atas dengan yang di bawah. Dan bila kita ubah-ubah persenan ini memberikan informasi bahwa 86% ini adalah banyak persen besar resistor salah satunya dibanding jumlah dari keduanya gitu. Jika di sini 64%, maka ada salah satu dari resistor itu adalah 0,64 kilo ohm gitu kurang lebih. Itu untuk penjelasannya sensor sensor gas yang lebih spesifik mengenai internal sirkuitnya. Oke, semoga penjelasannya dapat dimengerti dan juga alat ini bisa menjadi inspirasi juga bentuk pembelajaran untuk praktikum sensor dan aktuator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.